Anda sebutkan Satu Kaisang. ini kalau Anda salah Anda bisa digugat loh nih. Oh iya, satu Kaisang Pangarep. Enggak, tadi ini kan narasumber media. Gak apa-apa, satu Kaisang Pangarep, dua Erina Gudono, ketiga kakaknya Erina yang cewek, yang ada fotonya dia lagi megang stroller yang harganya 21 juta itu. Ya, tuh. Nah, satu lagi ADC. ADC itu staff sekaligus pengawalnya mereka. Bukan pas pampres ya, ini harus Bukan, ya itu saya masih ya nggak apa-apa. Mungkin karena nggak cukup aja pas pampresnya nggak naik ya. Kalau cukup. ADC itu sipil berarti. ADC itu saya belum cek apakah dia sipil atau militer. Oke, Ya, gitu. Kalau baik. militer salah, ya kan gitu. Ya. Nah, artinya ADC itu ajudan lah ya. ajudan. Banyak yang nggak paham soalnya. Apa gitu tuh bahasa Perancis ya. Ya. Gitu. Nah, artinya apa? Pesawat itu tidak benar. Sekali-sekali saya tegaskan di sini, tidak benar kalau itu nebeng. Jadi tidak ada temannya yang disebutkan. Tidak di ada situ. teman yang disebut. Temannya namanya Gang Y. Gang Y Bentar, nggak bentar. ikut. Kan bisa aja nebeng teman. Misalnya begini, ini oke. Ah. Pada saat berangkat mungkin nggak ada. Pada saat di Amerika Aha. temannya ikut karena pesawat itu sungguh mau jemput si temannya. Itu kan bisa. Ya itu kan dia nggak Sekarang nebeng. begini, kalau menurut saya ya, 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 benar, Prof. bisa saja orangnya tidak ikut, ya kan? Oke. Nah, Tapi kan ada pilotnya. Lah, kenapa harus ikut? Maksudnya gimana? Pakai aja. Misalnya gini nih. Pilotnya temennya gitu. Enggak, Itu pilot namanya kan nebeng dari atau yang punya minjem, Prof? pesawat. Ini Ya kan? masalah serius loh ya. ini Pilotnya- profesor saja Gini. nebeng atau minjem, Prof? Mas, Lagi kalau serius minjem ya? itu seperti Anda pinjam motor, saya Ya. pinjem ya ke Ya, ya. pasar Bo misalnya, Ah. pinjem. Oke. Tapi kalau saya ngikut terus kemudian, Mas ini ada orang saya ngikut sekalian, Oke. itu nebeng, Prof, bisa nebeng. Prof tujuannya kan ke Philadelphia. Iya, iya. Untuk mau menerusin mau melanjutkan beasiswa si Erina. Awalnya dia tidak ke Philadelphia dulu. Awalnya dia itu ada setelah refueling di bandara di Jepang, ya di Kobe itu. Ya cuman Kemudian dia ke Los ya, Angeles. tetap statusnya dia itu nebeng kan, ngikut, Gimana bisa nada. nebeng? Gini loh. Pesawat itu kalau nggak ada si Kaisang Ya sama enggak, nggak mungkin kalau ke ada situ, Prof. pilotnya dari orang yang punya gimana? Kan nebeng juga namanya. Beda. Masa dia Kalau harus nebeng itu nyampe kayak tujuannya gitu. bareng. Bentar, Mas Adian silakan Mas Adian. Tujuannya Bang Adian. sama. Silakan Bang Adian. Gini, kalau nebeng itu nggak muter-muter, Ah, betul. langsung ke tujuan. Gua nebeng, lu mau ke Depok? Iya, gua nebeng dong. Iya. Nah kalau kemudian, gua nebeng dong, tapi ke Bekasi dulu, habis ke Bekasi ke Bogor dulu, baru ke Dan Depok, itu gua nganter nebeng. dia loh, Tapi Mas Adian. rute itu sebelumnya kan Gitu. sudah ditentukan rutenya. Rutenya yang nentukan Masa dia tiba-tiba yang naik. lagi naik pesawat nih, kita berhenti dulu sini, kan nggak mungkin. Ini ada rute. Saya perjalanan. siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Semoga kabar kita semuanya sehat selalu lah semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini sahabatku semuanya. Ini politikus elit politik yang saat ini sedang mencari mangsa. Ini benar-benar mungkin semua rakyat Indonesia muak dengan ocehan-ocehan para elit politik seperti begini sahabat semuanya. Ini apa ini sahabatku ya? Yang komentarnya terlalu berlebihan ini, terutama untuk saudara Roy Suryo ini. Saya mohon kepada Bapak Prabowo, nanti setelah dilantik tanggal 20 Oktober, Bapak Prabowo, saya mohon dengan sangat, kalau bisa Roy Suryo jadi Menteri Pergaiban. Karena dia tahu semua. Tahu semua, dia punya data semua. Otomatis data yang gaib pun dia punya. Itulah Roy Suryo. Aduh, Roy. Kontribusi apa yang Anda sudah lakukan untuk negeri ini, Roy? Saya hanya ingin bertanya, kontribusi apa yang Anda lakukan untuk negeri ini, gitu loh. Saya lihat dari berbagai hal yang terjadi di negara ini, Anda seakan-akan tahu semua. Makanya saya sampaikan sama Bapak Prabowo, nanti Roy Suryo dibikinkan jadi menteri gaib atau menteri apalah gitu. Roy. Belum lagi urusan pupu papa kau tebarkan, fitnah kau tebarkan itu ini. Ada lagi yang mengancam bahwa Jokowi akan menurunkan berbagai pasukan yang namanya pasukan berani mati. Mana ada seperti itu. Aduh, pusing aing. Kenapa ya? Orang-orang yang punya masa besar, orang-orang yang punya masa katanya sebagai orang panutan, tapi ternyata narasinya provokasi, bukan edukasi. Masya Allah. Saya semakin bingung dengan kelakuan-kelakuan orang-orang yang saat ini punya pengaruh gitu ya.
Semakin bingung saya, jujur aja semakin bingung. Sampai-sampai ada yang mau perang tanggal 22 September, bawa golok dan lain sebagainya. Saudara, cukup tidak? Jelas tidak? Aduh ya Allah, subhanallahadzim. Kita kembali ke habitat kita masing-masing. Kita kembali ke habitat keluarga kita, negara kecil kita. Kita kembali ke negara kecil kita untuk memerdekakan negara kecil kita aja dulu sementara. Kata Bapak Prabowo kan sering kali kita dengar. Apa yang disampaikan Bapak Prabowo? Kalau kita tidak bisa memberikan kesenangan kepada 3 orang, berilah 2 orang. Kalau kita tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada 2 orang, berilah 1 orang. Dan kalau kita masih tidak mampu memberikan kesenangan kepada 2 orang, 3 orang, 1 orang, ya senangilah diri sendiri dulu gitu. Ya kalau tidak mampu menyenangi diri sendiri ya sudah, nggak usah banyak cetak, nggak usah banyak ini dan lain sebagainya. Udah diam lebih baik daripada memberikan narasi-narasi provokasi yang memberikan bodoh terhadap masyarakat. Ngapain coba? Mari kita benahi sholat kita, serukan itu, benahi sholat kita, benahi sholat kita, benahi sholat kita. Mari kita berbanyak sholawat, jika kita benar-benar cinta kepada baginda Rasul. Mari kita banyakin sholawat. Mari kita banyakin sholawat. Mari kita budayakan sodako. Itu aja, tiga poin itu, benahi sholat, perbanyak sholawat, budayakan sodako, udah itu aja, insya Allah. Insya Allah negara ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan ada provokasi, jangan ada seruan-seruan hanya karena kepentingan. Jangan seperti itu. Itu tidak baik, saudara. Tidak baik. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, jangan sampai seperti itu, saudara. Serukanlah. Jika ada penyelenggara negara yang keluar daripada aturan negara, istilahnya korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya, kita ada jalurnya. Ada jalurnya untuk menyampaikan aspirasi yang dilindungi oleh konstitusi. Bukan hanya sekedar urusan negara, urusan agama pun seperti itu. Apabila ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan agama, yang merendahkan agama, maka kita ada kewajiban untuk menyerukan kebenaran, menyerukan syariat Islam. Tapi di negara kita ada jalurnya, yaitu jalur konstitusi. Bukan sainai dewe seakan-akan kita yang mempunyai negara ini. Ada jalurnya kalau kita mau memberikan hal-hal yang sekiranya tidak sesuai, baik dari jalur hukum, baik dari jalur ekonomi, baik dari jalur segala macam. Itu ada jalurnya, saudara. Jadi janganlah memberikan provokasi. Jangan seperti itu. Mari kita lawan. Bawa golok. Asah arit. Asah cerulit, asah kampak, ngalah suluh. Bukan seperti itu, saudara. Kecuali kalau kita menyerukan asah golok, asah arit, ngarit, gitu, golok. Masa begitu? Jangan seperti itulah. Jangan memberikan provokasi terhadap masyarakat. Jangan dijadikan masyarakat ini target atau untuk kita untuk kita mengaplikasikan berbagai keinginan kita. Jangan seperti itu, saudara. Umat ini punya hak. Umat ini akidahnya sama dengan kita. Kiblatnya sama. Allahnya sama. Syahadatnya juga sama. Nah, seperti itu, saudara. Mungkin itu menurut saya al-fakir. Lebih baik seperti itu. Jika ada hal-hal yang tidak cocok di negeri ini, ada jalurnya. Kita punya masa kita banyak sekali. Apa salahnya kita kalau memberikan atau menjadikan satu wakil karena kita punya masa? Jadikanlah wakil di DPR untuk membawa aspirasi kita. Jangan sampai gontok-gontokan. Kenapa sih Anda senang sekali di negeri ini? Kacau gitu loh. Kenapa Anda senang sekali di negeri ini? Benar-benar tidak pernah nyaman gitu. Tidak pernah rakyat itu menikmati pendengarannya, penglihatannya di medsos maupun di mana-mana dengan menikmati karya leluhur kita, yaitu kemerdekaan ini, gitu loh. Kapan kita bisa menikmatinya? Kapan kita bisa memberikan anak cucu kita kebahagiaan di negeri ini? Kalau negeri ini terus aja dibikin kacau, dibikin kisruh, apa maksudnya sih? Ada apa ini? Apa sih tujuan kau?
Berbagai fitnah dibangun di negeri ini. Bagaimana coba negara ini mau damai, tentram, menjadi negara baladun thayyibatun warabun ghafur? Kalau begitu, saudara, selamanya kita dibuatkan fitnah. Selamanya alam Indonesia ini sudah muak dengan fitnah-fitnah yang ada di negeri ini. Ini fitnah ini fitnah sana, sana fitnah sini. Terus aja seperti itu. Apa ini, saudara? Sudahlah, stop narasi berbagai provokasi ya. Sudah. Kasihan, Ibu Pertiwi menangis. Kemuliaan manusia itu hanyalah orang yang bertakwa. Begitu, saudara. Yakinkanlah bahwa yang namanya penguasa akan kalah dengan yang maha kuasa. Dan yang maha kuasa tidak akan bisa dikalahkan oleh yang sedang berkuasa. Ingat itu. Sudahlah. Pesan saya, hentikan provokasi kepada siapapun itu. Lebih baik kita serukan, benahi ibadah kita, benahi sholat kita, benahi sholawat kita, perbanyak sholawat kita jika kita cinta terhadap baginda Rasul. Budayakan sedekah kita, mungkin itu akan lebih baik. Dan lagi janganlah mau diadu domba kepada siapapun, kepada para muhibin, kepada siapapun, jangan mau diadu domba. Jangan mau diadu domba. Sekali lagi, mari kita benahi sholat kita. Mari kita sama-sama perbanyak sholawat. Mari kita sama-sama budayakan sedekah agar hidup kita semakin berkah dunia dan akhirat. Bukan memberikan provokasi kepada umat. Ikutnya disuruh bodoh, disuruh gelut, disuruh perang, disuruh bawa arit, disuruh bawa celurit. Ngapain itu? Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.